Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan selalu tetap bahagia. Pada pembelajaran fisika tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner, kita akan mengikuti secara bersama-sama pembelajaran yang kedua, yaitu membahas mengenai gelombang stasioner. Kompetensi dasar 3.9 yaitu menganalisis besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Inti pembelajaran adalah gelombang stasioner. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis persamaan-persamaan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Mari kita ikuti pembelajaran tentang gelombang stasioner berikut ini. Sebenarnya ada berapa macam gelombang stasioner pada tali? Yang pertama yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Gelombang ini terbentuk dari hasil perpaduan antara dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Gelombang stasioner pada tali dengan ujungnya terikat. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Jika seutas tali direntangkan dengan panjang L, kemudian kita getarkan sehingga kita sebut sebagai gelombang datang. Ketika pada ujung yang terikat, maka gelombang ini akan memantul menjadi gelombang pantul. Jadi ada dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Ini kita jabarkan, yaitu satu adalah gelombang datang yang memiliki Y1 atau persamaan gelombang datang. Kemudian setelah memantul, kita sebut sebagai gelombang pantul dengan persamaan Y2. Kemudian dua gelombang ini akan bertemu dalam satu titik, yaitu kita sebut sebagai titik simpul dan pada titik gelombang perut. Ketika bertemu pada simpul, maka di antara dua gelombang itu dalam keadaan diam atau stasioner. Sedangkan ketika salah satu gelombang datang sebagai amplitudo yang maksimum, sedangkan pada gelombang pantulnya adalah pada amplitudo minimum. Jadi kedua buah gelombang itu akan bertemu. Bagaimana pada titik pantul dari dua buah gelombang? Terlihat dari gambar gelombang datang dan gelombang pantul terletak pada titik yang tetap sebagai titik pantulnya, yaitu pada simpul. Namun amplitudonya adalah berlawanan. Ketika gelombang datang dengan persamaan Y1, dia memiliki amplitudo positif. Artinya
mula-mula pada gelombang itu membentuk amplitudonya adalah mengarah ke Y positif. Sedangkan pada gelombang yang memantul dengan persamaan gelombang pantul adalah Y2, mula-mula amplitudonya adalah mengarah pada Y negatif. Bagaimana menentukan simpangan pada sebuah titik? Kita misalkan titik itu adalah P, yaitu sejauh X dari titik pantul dengan panjang talinya adalah L. Menentukan persamaan simpangan pada gelombang stasioner ujung terikat. Kita mulai dengan gelombang datang. Titik P sejauh X dari titik pemantul, gelombang datang. Kemudian dia akan memantul. Jadi kita bicarakan pada gelombang datang dulu. Dengan panjang tali L dan waktu keseluruhan gelombang itu terjadi dari mulai asal getaran sampai ke titik pantul dan kembali ke titik asal getaran. Kemudian T adalah periode gelombang. Sehingga waktu yang dibutuhkan gelombang datang untuk mencapai titik P adalah TP, T waktu keseluruhan dikurangi L min X dibagi V. Jadi adalah waktu ketika gelombang datang itu mencapai di titik P. Bagaimana kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik P kita bagi dengan waktu periode. Jadi TP1 kita misalkan sebagai gelombang datang dibagi dengan T periode sama dengan T per T. Kemudian L min X dibagi V kali T periode adalah lambda. Sehingga kalau kita terapkan dalam persamaan simpangan gelombang berjalan, Y1 sama dengan A sin 2P per T periode kali TP1 atau 2Pi kali TP1 per T periode. Sehingga kita akan dapatkan Y1 sama dengan A sin 2Pi, TP1 per T-nya adalah T per T min L per lambda plus X per lambda. Inilah yang disebut dengan persamaan simpangan gelombang berjalan yang kita sebut sebagai gelombang datang. Lalu bagaimana dengan gelombang pantul? Jika kita katakan T adalah waktu keseluruhan gelombang yang terjadi, yaitu dari titik asal getaran sampai ke titik pantul dan kembali lagi ke titik asal getaran. Dan T besar sama dengan periode gelombang. Maka waktu yang dibutuhkan gelombang pada gelombang pantul untuk mencapai titik P adalah TP2 sama dengan T min L
plus X dibagi V. T secara keseluruhan dikurangi L. Ketika kembali berarti ditambah X dibagi V. Jika kita bagi dengan periode, maka TP2 per T sama dengan T per T periode dikurangi L ditambah X per lambda. Kalau kita sebutkan sebagai persamaan simpangannya, maka Y2 sama dengan A sin 2pi per T besar dikalikan TP2. Atau 2pi per T, TP2 per T. Maka Y2 sama dengan tanda negatif, artinya mula-mula berjalan di Y negatif. Sehingga A amplitudonya adalah negatif. Min A sin 2pi. TP2 per T adalah T per T besar dikurangi L per lambda minus X per lambda. Bagaimana superposisi dua gelombang? Yaitu kejadian ketika dua buah gelombang itu bertemu. Antara gelombang datang dengan persamaan gelombang Y1 dengan gelombang pantul Y2. Maka tentunya superposisi dua buah gelombang tersebut adalah penjumlahan dua persamaan gelombang tadi, yaitu Y1 ditambah Y2. Kita sudah mendapatkan persamaan gelombang seperti di depan tadi, maka kita masukkan Y sama dengan A sin 2pi T per T periode dikurangi L per lambda ditambah X per lambda ditambah minus A sin 2pi T per T min L per lambda dikurangi X per lambda. Kita misalkan untuk persamaan gelombang datangnya kita sebutkan sebagai A, sedangkan pada gelombang pantulnya kita sebutkan sebagai B. Maka berdasarkan matematik bahwa penjumlahan sinus berlaku. Sin A min sin B sama dengan 2 sin setengah A min B cos setengah A plus B. Sehingga kita bisa masukkan berdasarkan matematik penjumlahan sinus yang berlaku itu. Kita terapkan untuk A, ini untuk B, kemudian cos setengah 2pi, ya kan? Kita masukkan nilai A dan B. Kemudian kita selesaikan untuk A dan B-nya. Maka akan kita dapatkan sebuah persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin 2pi X per lambda dikalikan cos 2pi T per T min L per lambda. Jika kita sebutkan bilangan gelombang K dengan nilai K sama dengan 2pi per lambda, maka persamaan simpangan dapat dirumuskan. Y sama dengan 2A sin 2pi per lambda adalah K dikalikan X kali cos 2pi T per T min
L per lambda. Persamaan simpangan ini untuk gelombang yang ditentukan berdasarkan dari titik asal getaran. Bagaimana persamaan untuk gelombang yang ditentukan dari titik pantul? Maka dengan menghilangkan L per lambda berarti 2pi per T periode adalah omega. Sehingga jika gelombang stasioner itu ditentukan dari titik pantul, maka persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ingat-ingat, A adalah amplitudo gelombang datang atau gelombang pantul. Sedangkan K adalah bilangan gelombang yang nilainya adalah 2pi per lambda. Sedangkan X adalah jarak titik pantul menuju ke sebuah materi yang terletak yang kita namakan sebagai P atau titik P. Omega adalah cepat radian atau pi radian per sekon. Sedangkan T adalah waktu secara keseluruhan. Amplitudo gelombang pada gelombang stasionernya dapat kita tentukan dari persamaan gelombang. Y sama dengan 2 sin Kx cos 2pi T per T min L per lambda. Berarti 2A sin Kx-nya merupakan amplitudo superposisi atau gabungan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Sehingga dapat kita tentukan amplitudo pada gelombang stasioner atau kita sebut sebagai AS sama dengan 2A sin Kx. Persamaan simpangan gelombang dapat dinyatakan menjadi Y sama dengan AS cos 2pi T per T periode dikurangi L per lambda atau Y sama dengan AS cos omega T jika kita ukur dari gelombang pantulnya atau dari titik pantulnya. AS adalah 2A sin Kx. Perut dan simpul gelombang stasioner pada ujung terikat. Pengertian simpul dan perut adalah simpul yaitu ketika dua buah gelombang bertemu pada satu titik di mana posisinya yang diam atau stasioner. Jadi pada saat itu gelombang itu sedang keadaan diam. Itulah yang disebut dengan simpul. Sedangkan perut gelombang adalah ketika dua buah gelombang tadi bernilai amplitudonya positif, sedangkan yang lain bernilai negatif. Titik pertemuan dua buah gelombang tadi disebut dengan perut gelombang. Jika kita amati letaknya, ini yang disebut dengan simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4 yang berjarak dari titik pantul. Sedangkan yang memiliki amplitudo positif dan negatif yaitu disebut dengan P1, P2, dan P3.
letak perut gelombang pada gelombang stasioner dari titik pemantul untuk nilai perut berarti 1/4 lambda untuk P1. Kemudian 3/4 lambda untuk P2 dan untuk P3 adalah 5/4 lambda. Atau kalau kita buat sebuah persamaan, Pn sama dengan 2n min 1 dikalikan 1/4 lambda. Dengan nilai n 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. N adalah menunjukkan pada perut keberapa. Misalnya perut ke-1 berarti P1. 2 dikalikan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dikali 1/4 lambda. Berarti perut 1 terdapat pada 1/4 lambda. Untuk memudahkan dalam persamaan tersebut dapat kita nyatakan dengan P sama dengan bilangan ganjil dikalikan 1/4 lambda. Kemudian jika dalam bentuk radian, maka letak perutnya yaitu perut ke-1 1/4 pi, perut kedua adalah 3/2 pi, perut ketiga adalah 5/2 pi, perut keempat 7/2 pi, dan seterusnya. Itulah letak perut gelombang pada gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Kemudian bagaimana letak simpul gelombang pada gelombang stasioner dari titik pemantul? Kita sebutkan S1 berarti nilainya 0, S2 berarti 1/2 lambda, S3 berarti lambda, ya. Kemudian S4 adalah 3/2 lambda. Kalau kita buat dengan menggunakan persamaan, Sn sama dengan n min 1 dikalikan 1/2 lambda. Atau untuk memudahkan dalam perhitungan, S sama dengan bilangan bulat dikalikan 1/2 lambda. Jika dalam bentuk radian, maka letak simpulnya adalah 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas untuk gelombang stasioner pada ujung bebas. Mari kita perhatikan, ini sebagai gelombang datang. Kemudian dengan persamaan Y1 sama seperti pada ujung yang terikat. Kemudian gelombang pantul. Ingat pada gelombang stasioner ujung yang bebas, maka tidak berimpit menjadi satu pada titik pemantulnya, yaitu antara gelombang datang dan gelombang pantulnya. Sehingga kalau kita amati bentuk dari gelombang stasioner pada ujung tali yang bebas akan terpisah di ujung talinya. Di mana pada gelombang datang akan berada di bawah, kemudian pada gelombang pantulnya yaitu amplitudenya ada di atas. Jadi ujung tali dapat bergerak bebas karena tidak terikat, yaitu naik turun mengikuti getaran gelombang datang. Maka pada ujung bebas tidak ada perubahan fase
Artinya bahwa pada gelombang datang memiliki amplitudo yang positif, sedangkan pada gelombang pantul pun akan memiliki amplitudo yang positif pula. Nah, bagaimana untuk menentukan simpangan pada titik P-nya? Misalkan kita titik P-nya di sini dengan jarak X dari titik pantul. Kita buat dulu untuk persamaan gelombang datangnya, yaitu T menunjukkan waktu keseluruhan gelombang terjadi dan T besar merupakan periode gelombang. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik P adalah seperti yang disebutkan pada gelombang ujung terikat. Akan kita dapatkan Y1 sama dengan A sin 2 pi T per T min L per lambda ditambah X per lambda. Kemudian yang kedua adalah gelombang pantul. Ini adalah titik asal getara. Dia memantul. Karena nilai A-nya adalah positif sama seperti pada gelombang datang, maka Y2 ditetapkan A sin 2 pi T per T periode dikurangi L per lambda dikurangi X per lambda. Untuk menentukan stasioner atau superposisi dari dua buah gelombang tadi yang memiliki A sama-sama keduanya adalah positif. Kita misalkan kan adalah ini persamaan untuk gelombang datang yaitu A, sedangkan yang ini adalah untuk menentukan pada gelombang pantulnya adalah B. Kita ikuti dengan menggunakan persamaan matematik tentang penjumlahan sinus akan berlaku. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Kalau kita selesaikan persamaan antara A dan B, demikian juga dengan nilai dari cos 2 pi setengah A dan B kita selesaikan, maka akan kita dapatkan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung yang bebas. YP adalah persamaan pada titik P sama dengan 2A sin 2 pi T per T min L per lambda cos 2 pi X per lambda. Nah ini kita balik, cosnya kita depankan. Sehingga YP 2A cos 2 pi X per lambda sin 2 pi T per T periode L per lambda. Jika bilangan gelombang K adalah 2 pi per lambda, maka persamaan simpangannya dapat ditentukan. Y sama dengan 2A cos KX sin 2 pi T per T periode dikurangi L per lambda. Ini adalah persamaan simpangan gelombang stasioner yang ditentukan dari asal getaran. Bagaimana jika pada titik pemantulnya? Maka dapat kita nyatakan yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Inilah persamaan simpangan gelombang yang ditentukan dari titik pantul. Jika kita perhatikan dari persamaan gelombang stasioner ujung yang bebas tadi, maka 2A cos KX adalah amplitudo superposisi. Atau kalau dari titik pemantul dapat kita nyatakan
2A cos KX sin omega T. 2A cos KX adalah amplitudo superposisi. Jadi AS sama dengan 2A cos KX. Sehingga persamaannya dapat dinyatakan dengan AS sin 2pi T per T min L per lambda. Atau AS sin omega T. AS-nya adalah 2A cos KX. Bagaimana perut dan simpul gelombang pada gelombang stasioner yang ujungnya bebas? Kita perhatikan perutnya pada perut P1 berada di titik 0. Kemudian di P2 atau perut kedua adalah setengah lambda. Kemudian pada perut ketiga atau P3 adalah lambda. Dan perut keempat adalah 3/2 lambda. Lanjut, boleh untuk P5 bisa juga kita sebutkan habis 3/2 berarti 4/2 lambda atau 2 lambda. Sehingga dapat kita nyatakan Pn sama dengan N-1 kali setengah lambda. Dengan nilai N adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau bilangan asli. N adalah perut. Atau dapat kita nyatakan untuk memudahkan perhitungan pada perut gelombang pada gelombang stasioner yang ujungnya bebas, P sama dengan bilangan bulat dikali setengah lambda. Berarti bilangan bulat adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika dalam bentuk radian, maka letak perutnya adalah dimulai dari 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Bagaimana letak dari simpul gelombangnya? Letak dari simpul gelombangnya dimulai dari 1/4 lambda untuk S1, untuk S2-nya adalah 3/4 lambda, S3-nya adalah 5/4 lambda, S4-nya mungkin kita gunakan 7/4 lambda. Atau kalau kita buat persamaan, Sn sama dengan 2n-1 dikali 1/4 lambda. Dengan nilai n 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. N menunjukkan simpul gelombang. Atau bisa juga kita nyatakan dengan bilangan ganjil dikali 1/4 lambda. Jika dalam bentuk radian, maka letak simpul adalah setengah pi, 3/2pi, 5/2pi, dan seterusnya. Itulah perut dan simpul gelombang pada gelombang stasioner yang ujungnya adalah bebas. Kita buat sebuah contoh soal sebagai berikut. Seutas tali panjangnya adalah 5 meter dengan ujung ikatannya dapat bergerak dan ujung yang lain digetarkan dengan frekuensi 8 Hz sehingga gelombang merambat dengan kelajuan perambatannya adalah 3 meter per sekon dan amplitudo gelombangnya adalah 10 cm. Tentukan A. Persamaan simpangan superposisi gelombang di titik P yang berjarak 1 meter dari ujung pemantulan. Amplitudo superposisi gelombang di titik B untuk pertanyaan yang kedua. Dan untuk pertanyaan yang ketiga adalah letak perut gelombang diukur dari ujung pemantulan. Kita perhatikan dari soal ini berarti termasuk gelombang
stasioner yang ujungnya adalah bebas ya. Karena di sini disebutkan ujung ikatannya dapat bergerak. Sehingga untuk penyelesaiannya untuk gelombang stasioner ujung bebas, karena pertanyaannya adalah bagaimana persamaan simpangan superposisinya. Berarti kita akan menentukan nilai K terlebih dahulu. K itu adalah bilang gelombang 2pi per lambda. Lambda itu adalah V per F. Maka K sama dengan 2pi per V per F. Maka kalau kita selesaikan dengan menggunakan ujung bebas, kita sebutkan dulu nilai K-nya. K berarti kalau begitu 2pi dengan kecepatannya adalah 3, kemudian frekuensinya adalah 8. Atau nilai K adalah 16 per 3pi. Sedangkan untuk omeganya dapat kita nyatakan 2πf. Atau kita buat 2pi kali F atau 2pi kali 8 frekuensinya. Sehingga kita dapatkan nilai 16 pi rad per sekon. Atau kita masukkan angka K dan omega serta A-nya. Ya, A-nya adalah seharga 10 cm ya dalam soal tadi. Berarti 0,1 meter. Kita sebutkan sehingga didapatkan Y sama dengan 2 dikali 0,1 cos 16 per 3pi untuk nilai K kali X dikalikan sin untuk nilai omeganya adalah 16 pi dikalikan T. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan simpangan untuk jawaban A adalah Y sama dengan 0,2 cos 16 per 3 pi X sin 16 pi T meter. Persamaan simpangan untuk superposisi gelombangnya yang tadi kita sebutkan. Kemudian bagaimana jika X-nya berjarak 1 meter dari ujung pemantulan? Maka didapatkan Y sama dengan 0,2 cos 16 3pi dikali 1 sin 16 pi T meter. Atau kita sebutkan Y sama dengan 0,2 cos 16 per 3pi sin 16 pi T meter. Inilah jawaban yang pertama. Bagaimana amplitudo superposisi gelombang di titik P? Amplitudo superposisi gelombang pada gelombang stasioner yang ujungnya bebas adalah AS sama dengan 2 cos KX. Maka akan kita dapatkan AS-nya, kita masukkan angkanya, A-nya 0,1, K-nya 16 per 3pi dikalikan X-nya adalah 1. Berarti 0,2 cos 16 per 3pi. Atau 16 per 3pi adalah 240 derajat. Atau kita sebutkan 0,2 cos 240 derajat adalah minus 0,5. Sehingga amplitudo superposisi gelombang yang ujungnya bebas pada titik P adalah minus 0,1 meter. Letak per gelombang yang ketiga, ya. Letak per gelombang diukur dari ujung pemantulan. Maka untuk letak perut pada ujung pemantul ada gelombang stasioner yang bebas, Pn sama dengan N-1 kali setengah lambda. Berarti P1 adalah 0, untuk yang lain kita masukkan, kita dapatkan P2-nya adalah setengah lambda. Lambdanya adalah V per F atau 3/8. Sehingga kita dapatkan 3/6
Demikian untuk P3 juga 3/8 meter karena P3 adalah lambda. P4 3/2 lambda, 3/2, 3/8. Berarti 9/16. Demikian juga untuk seterusnya. Itulah contoh persamaan simpangan pada gelombang stasioner. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Segala bentuk pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar pada YouTube atau WhatsApp grup atau melalui Japi secara langsung. Jangan lupa terus semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.